Anak perempuan, apalagi anak remaja sekarang, kalau ngomong kepalanya kemana-mana. Jadi bunda, dosen aku, nah kayaknya begitu kan? No, gitu kan gaya anak sekarang kan? Itu gaya bu, nggak usah juga ibu marah. Dulu juga kita remaja punya gaya, ya nggak bu? Siapa yang waktu remajanya juga punya bahasa gaul? Kagak mugu nagantigi maga ugu kegemaga naga. Siapa yang begitu? Kan udah pernah remaja kan? Itu juga saya dimarahin sama bapak saya. Kamu ngomong apa itu? Terus besok-besok supaya nggak dimarahin, saya tambahin al kagamugu, al nagantigi, al kegemaga naga. Jadi ayah saya tanya, bahasa apa itu? Bahasa Arab pak. Padahal ayah saya lebih jago bahasa Arab. Dia di Mesir 10 tahun, dia langsung tambah marahin saya, macam-macam kamu. Habis itu dia ketawa juga sih. Jadi setiap masa itu ada orangnya, setiap era ada orangnya. Anak sekarang kalau ngomong gimana? Cin gitu ya, anjay. Ini keren jir. Ibu juga jangan langsung merasa ih dia ngomong jorok, enggak, dia nggak sopan, enggak. Anak saya aja antar saudaranya suka gitu, ya kemana jir, keren banget jir. Itu mungkin dia mau maksud dia muhajir kali. Itu semua juga nanti lewat. Siapa dulu waktu remaja dikit-dikit asoy geboy, iya nggak sih bu? Lewat juga kan bu? Siapa dulu juga waktu remajanya seneng nonton denger sandiwara radio tutur tinular? Itu bukan remaja lagi, emak-emak juga doyan. Siapa yang waktu remajanya ya denger radionya Prambors, Rasisonia, catatan si boy, alamak Jan, iya nggak sih? Si Emon lewat juga nggak bu? Memang masa-masa remaja masa unik-unik. Orang tua kita yang lebih tua lagi umurnya dari kita, dia juga punya masa remaja. Apa masa remaja orang tua kita? Karena zaman perang ya, bapak saya selalu tanya dulu waktu dia SMP SMA, apalagi SMP kan remaja tuh SMP, seneng banget sama temen-temennya main di kali sungai. Ngapain? Ngumpulin batu. Terus untuk apa? Lempar mangga tetangga. Zaman dulu gaya begitu ya, habis lempar jatuh ambil lari kan gitu. Suatu ketika ada namanya zaman bel pager, remaja zaman bel pager, lari pencet, orangnya keluar lari. Itu ada masanya ya nggak sih bu? Yeah. Maka sekarang nggak usah ribut dengan membanding-bandingkan. Kamu nih anak sekarang, bunda dulu, umi dulu, dalam hati anak-anak dulu mah dulu, ya nggak sih? Ya, tenang-tenang aja bu. Tapi ibu juga nggak usah terlalu gaul. Ibu lah jadi ibu aja, nggak usah jadi hal-hal yang terlalu ikut-ikutan. Anak saya nasihatin saya, suatu ketika mereka ngomong anjay, tiba-tiba saya juga ngomong anjay. Terus anak saya bilang, ibu nggak usah lagi ibu kayak gitu. Oh, anak-anak yang dia mau adalah paling tidak kita mengerti eranya, gayanya, ya. Terus omongan-omongan di eranya, tapi kita nggak usah terlalu ikut-ikutan. Gitu ya bu, itu. Nah, mending belajar ini apa? Setiap anak ngomong, anak perempuan lihat mukanya.
Tapi anak laki karena putih-putih matanya sempit, ngomong sama anak laki nggak usah tatap mata terus. Karena banyak ibu-ibu marahin anak laki, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi. Anak laki nggak kuat lihat mata ibunya lebih dari 5 detik. Saya juga dulu keliru, Bu. Walaupun sudah dokter, ilmu ini baru ada 2006. Punya anak 93, anak laki-laki. Yang paling kesian anak pertama tuh, Mas Lanang. Memang kadang anak pertama kesian ya, Bu ya. Ibunya belum banyak belajar ya, Bu. Dulu ngomong sama anak laki saya, punten ya, saya kasih contoh. Lanang, ibu mau bicara, nak. Umur 4 tahun. Yeay, dia gitu. Dia lihat saya lihat dia. Saya ngomong terus sama dia. 5 detik dia lihat saya, karena saya lihat terus matanya. Setelah 5 detik gaya dia begini, Bu. Ibunya belum belajar kan? Lanang yang sopan, nak, lihat muka ibu, nak, lihat muka ibu, lihat mata ibu, nak. Dia lihat lagi saya lihat lagi dia. Setelah lebih 5 detik goyang. Yang sopan, nak, lihat muka ibu, nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam, lihat ibu, nak, lihat ibu, nak, lihat ibu, nak. Nggak ada nasihatnya, ya Bu. Bahkan ada ibu-ibu saking anak laki-laki cuman tahan 5 detik, ibunya masih ngomong, dia nunduk diginiin. Makanya banyak anak laki-laki punya masalah, kena penyimpangan karena sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Waktu TK, waktu SD dia nggak apa-apa, SMP mulai kabur-kabur, Bu. Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, kena ada tuh ya, narkoba, LGBT, dan kenakalan lainnya. Makanya kenapa sekarang saya setiap sama anak laki, kalau mau anak laki lihat muka ibu tidak usah terus tatap matanya lebih dari 5 detik. Caranya gimana, Bu Aisyah? Caranya pas ngomong sama anak laki, nasihatin anak laki, ibu tulis, apalagi yang punya anak banyak. Setiap anak kan nasihatnya beda-beda, Bu, sesuai umurnya kan. Saya gitu tuh. Setiap minggu itu ada waktu khusus sama satu anak untuk tanya perencanaan pekan depan. Termasuk dia mau main ke rumah siapa, kursus apa lagi pekan depannya, uang jajannya cukup apa enggak. Tapi saya pegang kertas, Mas Lanang minggu depan mau main rumah siapa, nak? Jadi nggak sampai 5 detik saya tulis main rumah, terus saya dengar siapa, nak? Gibran. Oh, Gibran. Memang nama temennya Gibran, Bu, bukan Mas Wapres. Emang nama sahabatnya Gibran, tinggal di Kemang Pratama, Kemang sini tuh ya. Nah, waktu saya tulis, dia lihat muka saya, ngerti ya, Bu? Suatu ketika juga atau di kamar saya lagi lipat-lipat baju karena mau disetrika, anak masuk yang laki. Ibu, aku mau cerita deh. Saya lihat dia nggak lebih dari 5 detik tuh, saya sambil lipat-lipat selimut atau lipat baju. Cerita aja, nak, segitu lagi. Dia pasti melihat muka saya sambil cerita. Begitu kalau anak laki, ya, Bu. Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Ya nggak sih, Bu? Kenapa? Karena laki-laki dewasa mata putih-putihnya juga lebih sempit dari mata putih-putih wanita dewasa, jelas. Karena putih-putih matanya wanita dewasa atau seorang istri lebih lebar, maka perempuan itu kalau bicara tahan tatap wajah lebih lama. Laki-laki cuman tahan 5 detik.